Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gofal Wilana Fajri, BP 20 10 55 10 09, kelas M1, nomor absen 3. Baiklah, untuk pemenuhan tugas eh, keaktifan pada mata kuliah perilaku konsumen, saya akan menjelaskan kembali materi tentang kepribadian dan perilaku konsumen. Nah, kepribadian eh, adalah ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seorang merespon terhadap lingkungannya. Nah, dalam kepribadian ini ada tiga sifat dasar. Yang pertama adalah kepribadian mencerminkan perbedaan di antara individu-individu. Nah, yang kedua adalah kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Yang ketiga adalah kepribadian dapat berubah. Nah, dalam kepribadian ini ada namanya teori kepribadian. Nah, teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari. Nah, dalam teori kepribadian ini ada tiga. Yang pertama ID, superego, dan ego. Nah, yang pertama adalah ID, di mana ID ini sebagai gudang dari berbagai dorongan impulsif dan primitif. Nah, yang memenuhi kebutuhan fisiologis seperti rasa haus, lapar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah superego, dirumuskan sebagai pernyataan individu mengenai moral dan kode etika yang berlaku dalam masyarakat. Peran superego adalah menjaga agar individu mampu memenuhi kebutuhan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah ego. Ego merupakan pengendalian diri secara sadar. Fungsinya sebagai pemantau dalam diri yang berusaha menyeimbangkan eh, tuntutan ID dan tuntutan dari superego. Nah, mungkin itu tentang materi kepribadian dan perilaku konsumen. Selanjutnya adalah materi motivasi konsumen. Nah, motivasi konsumen ialah merupakan suatu tenaga pendorong dalam diri individu yang memaksa mereka untuk bertindak. Nah, dalam motivasi konsumen itu ada kebutuhan. Nah, setiap orang mempunyai berbagai kebutuhan. Beberapa darinya adalah kebutuhan sejak lahir, yang lain adalah diperoleh di kemudian. Nah, kebutuhan dasar bersifat fisiologis, yaitu biogenis, meliputi kebutuhan akan makanan, air, udara, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, dalam materi motivasi konsumen ini ada namanya teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan sosial, eh, kebutuhan akan kepentingan diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, contoh studi kasus pada eh, teori hierarki kebutuhan Maslow ini, saya ambil itu eh, tentang COVID-19 dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, dalam situasi pandemi, dalam situasi pandemi ini telah banyak fenomena di masyarakat eh, yang tampak jelas bahwa kita semua sedang fokus pada kebutuhan dasar yang utama, yaitu satu kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik dan fisiologis. Nah, yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan eh, dari daya-daya yang mengancam ataupun upaya-upaya yang mengancam seperti penyakit, eh, rasa takut, cemas, dan kebutuhan akan rasa aman yang secara psikis mengancam kondisi kejiwaan. Nah, itu dari kebutuhan eh, kebutuhan mempertahankan eh, hidup secara fisik dan fisiologis, dan juga keamanan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Dalam pandemi ini kita lihat juga orang yang terkena COVID itu perlu kebutuhan sosial, kasih sayang, dan juga perhatian dari lingkungannya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan kepentingan diri sendiri. Nah, dapat kita lihat juga dalam pandemi COVID-19 ini, eh, orang yang memenuhi kepentingan dirinya sendiri
mereka itu cenderung memperlihatkan bahwa dia tidak mempedulikan orang lain. Contohnya dalam seperti menjaga apa protokol kesehatan, mereka lebih cenderung mementingkan dirinya sendiri dalam membeli. Contohnya dalam membeli alat kesehatan, dia lebih cenderung memborong alat kesehatan itu untuk pemulihan diri sendiri. Dia tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dapat kita lihat juga dalam pandemi ini banyak yang menonjolkan dirinya supaya terlihat lebih dari orang lain. Seperti dalam pemakaian alat prokes kesehatan, dia memilih yang lebih harganya yang tinggi, padahal itu fungsinya sama itu. Contohnya seperti masker, ada berbagai tingkatan harga merek dan segala macamnya. Padahal itu fungsinya sama. Nah, mungkin itu contoh studi kasus pada hierarki kebutuhan Maslow ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas untuk memenuhi keaktifan mata kuliah perilaku konsumen ini. Salah dan jangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.